Pin video. Oh, oke, nah sudah nih aman ya. Jadi kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kalau teman-teman belum pernah dengar ya, saya cerita dikit. Nabi Musa itu kan bisa dikatakan waktu itu seorang yang termasuk bisa dikatakan paling pinter lah ya, paling pinter di masanya beliau. Nah, saking sudah mentoknya pinter itu, beliau ini kan istilahnya mengatakan kepada Allah bahwa tunjukkan aku orang yang lebih pinter daripada aku lah gitu, supaya aku bisa belajar sama dia. Nah, ditunjukkanlah Nabi Khidir yang tempatnya pertemuan di antara dua lautan. Kemudian pada saat ketemu dengan Nabi Khidir, sudah tahu Nabi Khidir kan yang namanya sama wali itu dibuka kasabnya, apalagi kepada para nabi, sama Pak Nabi kan begitu. Dan pada saat bertemu juga dikasih tahu kan, engkau Khidir, engkau pasti Musa nih kan. Iya, kenapa kan begitu kan? Jadi dia bilang, aku mau belajar sama kamu. Nah kan begitu. Terus Nabi Khidir mengatakan, boleh, tapi sesungguhnya engkau tidak akan sabar terhadap apa yang aku perbuat. Ingat ya kata-katanya teman-teman, ingat kata-katanya dengan baik-baik. Sesungguhnya engkau tidak akan sabar terhadap apa yang aku perbuat. Dan janganlah bertanya sebelum aku menjelaskan. Ingat perjanjiannya. Ya, kata-kata sabar, ya, sabar terhadap apa yang aku perbuat sebetulnya nggak beda juga dengan sabar terhadap apa yang diperintahkan oleh seorang guru pada saat belajar. Nah, kemudian berlabuhlah mereka bersama-sama menggunakan kapalnya Nabi Khidir, dan di tengah lautan mereka bertemu dengan seorang nelayan yang kapalnya masih bagus pada saat itu. Terus langsung Nabi Khidir mulai merusak kapalnya dan membocorkan kapalnya. Nabi Musa teriak-teriak, terus menanyakan, apa-apaan? Kok kamu melakukan seperti itu? Apa salahnya dia? Nah, terus kemudian Nabi Khidir mengatakan, sudah aku katakan janganlah engkau bertanya terhadap apa yang sebelum aku menjelaskan, dan sesungguhnya engkau tidak akan sabar terhadap apa yang aku perbuat. Jadi ya ini beliau ini Nabi Khidir sudah membaca lebih dahulu, mungkin karakternya begitu melihat Nabi Musa kan begitu. Tentu aja dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian sesampai di daratan bertemu dengan anak-anak muda, dan satu orang anak muda dibunuh langsung oleh Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir menghunus pedangnya dan dibunuh anak muda itu. Wah, semakin teriak lagi kan. Ya, loh, apa salahnya anak muda itu? Gila kan gitu gampangnya ya. Kalau kok sampai membunuh anak muda itu, salahnya apa dia? Nah, kembali lagi Nabi Khidir mengatakan, ini kedua kalinya yang kau menanyakan sebelum aku menjelaskan. Sesungguhnya engkau tidak akan sabar terhadap apa yang aku perbuat. Nah, yang sampai setelah itu selesai, mereka berdua jalan ke perkampungan dan dalam kondisi kelaparan. Kemudian ada rumah gubuk riot yang sudah berserakan di atap-atapnya, ya, kemungkinan besarnya akan jadi bocor, terus kemudian dibetulkan oleh Nabi Khidir dan ditinggal begitu saja. Terus kemudian Nabi Musa ketiga kalinya mempertanyakan atau menanyakan lagi, mengatakan bahwa, loh, kan sebetulnya kita bisa minta upah dari situ. Kenapa kok kamu nggak minta upah? Kita ini kelaparan nih. Nah, disitulah sudah 3 kali Nabi Musa menanyakan sebelum Nabi Khidir menjelaskan. Kemudian disitulah akhir pertemuan mereka. Tapi sebelumnya Nabi Khidir menjelaskan apa sih maknanya. Dijelaskanlah pada saat itu bahwa kapal yang dihancurkan, atau bukan dihancurkan, dirusak, dikoyak sedikit lah begitu ya, itu karena di sebelah sana pada saat nanti si nelayan ini berlabuh, ada gerombolan perompak yang kalau melihat kapal yang bagus, kapalnya diambil, orangnya dibunuh, atau si pemilik kapalnya dibunuh. Jadi dia rusakin kapalnya, bocor-bocorin dikit supaya tidak dirampok kapalnya. Kemudian yang kedua, anak muda yang dibunuh itu dikatakan oleh Nabi Khidir bahwa kalau anak ini nanti menjadi dewasa, dia akan mengajak kedua orang tuanya ke dalam kekafiran. Jadi lebih baik dibunuh sekarang dibandingkan nanti dia ngajak orang tuanya jadi kafir.
Terus yang ketiga, rumah yang dibetulkan tadi itu di bawahnya atau di dalam rumah tersebut ada anak yatim. Ya, jadi ada anak yatim yang hartanya haram untuk dimakan oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ya, dalam artian harta itu untuk si anak yatim tersebut. Meskipun sebetulnya mereka bisa meminta upah. Nah, atau kalau tidak haram pun haram buat Nabi ini berbeda ya, mungkin haramnya dengan buat manusia. Seperti Rasulullah pun juga mengharamkan dirinya untuk makan bawang putih ya, atau bawang gitu kan yang berbau. Nah, juga tapi tidak untuk umatnya. Nah, saya kurang bisa memastikan ini haramnya seperti apa. Oke, tapi intinya mereka tidak mau, atau Nabi kita tidak mau makan hartanya anak yatim itu. Nah, dari sinilah bisa ketahuan bahwa sebenarnya seorang guru itu kadang-kadang nggak nyambung dengan muridnya. Karena guru ini kan berpikir 10 atau sudah mengalami, sudah melampaui, sedang seorang murid itu belum melampaui, tapi murid ini seringkali tidak sabar terhadap apa yang dilakukan oleh gurunya. Kalau kita lihat tadi, seperti kisahnya juga Daniel San dengan dengan Miyagi-san, ya, itu dia juga tidak sabaran si Daniel terhadap gurunya. Disuruh ngechat, disuruh ngamplas, dia pikir dia dikerjain gitu kan. Nah, mungkin pada saat Anda belajar pun juga Anda akan merasa seperti itu kepada Mas Ipo, kepada ini ada Mas Dedi ya, yang sebagai mentornya juga. Nah, jadi seperti kayak wah, dongkol gitu loh. Kadang-kadang berpikir gini, ini kok kelamaan banget sih prosesnya? Bisa nggak lebih instan? Bisa nggak lebih cepat? Kenapa harus belajar ini? Aku udah pernah belajar ini. Tidak, adabnya kamu harus mengulangi ya, kamu ngulangin. Nah, itulah yang susah ya, bicara masalah adab berguru ya, dan menjadi guru ya, dua-duanya memang punya adabnya masing-masing. Tapi seorang murid tidak usah memikirkan adab gurunya. Ini Anda harus tahu. Kalau Anda nomor satu ya, Anda cek duluan bergurunya dengan siapa. Kalau Anda sudah memang mau berkhidmat kepada guru tersebut, Anda ya istilahnya pasrah kepada guru tersebut. Tapi yang jelas guru tersebut adalah guru yang benar menuntun Anda secara syariat. Jangan nanti guru sesat diikutin, ya bukan. Ya, tapi begitu Anda sudah surrender kepada guru Anda dipukul pun ya jangan nyalahin, terus nanti dikritik di depan umum, Anda mengatakan begini, wah, guru tidak baik mengkritik di depan umum, kalau seorang guru boleh. Nah, Anda harus tahu itu, kalau seorang guru boleh. Oke? Nah, menegur depan umum itu, teguran untuk apa duluan? Bisa jadi guru tersebut menegur depan umum untuk mengajarkan Anda kerendahan hati. Boleh juga. Kalau seorang guru boleh. Seringkali orang ini tidak ngerti masalah belajar mengajar seperti apa, tapi tiba-tiba dia mungkin ngutip satu hadis atau satu ayat yang dia tidak tahu syarahnya bagaimana atau tafsirnya bagaimana, tiba-tiba dia memukul rata seperti itu. Kitab yang kalau jadi rujukan untuk belajar mengajar atau adab dalam belajar dan mengajar itu adalah Ta'limul Muta'alim. Itu sebetulnya kitab dasarnya di pesantren, bagus banget untuk dibaca, nggak tebel kok, tipis, dan sudah ada syarahnya juga, sudah ada yang mensyarahkan atau istilahnya tidak diterjemahkan tapi dijelaskan gitu ya. Cukup bagus penjelasannya, dibaca juga cukup bisa dipahami. Nah, antara lain ya teman-teman ya tadi itu, kalau ada adabnya dalam namanya bertanya ya, mempertanyakan, ini berbeda dengan membuat pernyataan. Jadi bertanya itu begini, maaf guru, maaf Mas Ipo, tadi apa yang Mas Ipo katakan seperti gini, kok berbeda dengan atau seperti bertolak belakang dengan statement Mas Ipo yang sebelumnya seperti ini ya. Nah, misalkan begitu. Ini ada adabnya, bertanya, bukan mempertanyakan. Ya, kalau mempertanyakan itu seperti gini. Mana mungkin sih yang Mas Ipo katakan gini? Menurut saya sih enggak. Nah, ini sudah mempertanyakan. Ya, kalau membuat pernyataan seperti gini. Enggak, itu salah itu. Ya, menurut saya seperti ini. Nah, sudah langsung seperti itu. Itu membuat pernyataan. Atau nggak setuju dan membuat pernyataan yang menurut dia seperti ini. Ini sudah tidak beradab. Padahal para imam atau para ulama yang terdahulu pun juga itu kalau tidak seperti ya, misalkan ya, contoh ada imam-imam yang tidak sependapat dengan Imam Ghazali.
Karena mungkin Imam Ghazali ini kan ilmunya sangat tinggi banget, dan tapi diakui keimaman, kesolehannya diakuin, keilmuannya diakuin. Kadang-kadang ada para ulama yang tidak menemukan hadis di tempat yang terdapat di tempat Imam Ghazali. Nah, dengan adabnya mereka itu mengatakan saya belum menemukan hadis itu. Nah, itu adabnya seperti itu. Ya. Atau mungkin referensi saya yang kurang. Itu adabnya seperti itu. Tidak langsung menyalahkan gurunya. Ya, termasuk dalam adab dalam berguru itu juga apa? Menutup aib gurunya. Makanya contohnya, seringkali pada saat saya menjelaskan tentang Om Bob, karena saya berguru langsung dengan Om Bob, terus ada yang nyolot sama saya seperti gini, Mas Ji, kenapa ambil contohnya kok Om Bob Sadino? Nah, itu guru saya kok. Itu guru saya. Kenapa saya nggak boleh mengambil langsung ke tempat guru saya? Itu kan sanad ilmu saya di sana. Ya, terus gini, ya itu kan contoh seseorang yang tidak menutup aurat, dia bilang begitu. Terus saya bilang gini, wah saya tidak mau menilai guru saya. Ya, apa yang saya ajarkan kan tidak masalah auratnya, tidak masalah itunya kan gitu loh. Saya tidak mau menilai ataupun menjudge guru saya, gitu kan. Dan saya akan menutupi aib-aib guru saya. Itu adab saya. Ya. Nah ini pada saat Anda berbicara masalah adab ini nanti sangat tinggi banget yang disebut namanya keberkahan. Harus tahu ya, ilmu itu nur, ya, ilmu itu cahaya. Nah, kalau hati kita nggak bersih, kita nggak punya adab, susah bagi kita untuk mendapatkan yang disebut namanya rezeki dalam bentuk pemahaman. Anda harus tahu ya, rezeki dalam bentuk pemahaman. Makanya kita berdoa, Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Itu kan apa? Kita meminta kepada Allah tuh rezeki dalam bentuk pemahaman. Karena ilmu ini rezeki sebenarnya. Ya. Dan kenikmatan menuntut ilmu itu taufik. Ada loh orang, bukan ada, banyak loh. Orang-orang, contoh nih ya teman-teman, pada saat saya berbicara seperti gini kepada Anda, berapa banyak dari Anda yang masih main HP? Ya, terus nggak menghadap ke tempat layar, tapi menghadap ke samping. Sambil begini, sambil dengerin saya. Ya, ini pada saat saya nggak lihat Anda seperti itu, saya nggak lihat karena saya kan fokus ke kamera ya. Nah, jadi kalau di YA waktu itu kan ada yang pas karena PSBB belajar mentoringnya pakai Zoom seperti gini. Cuman kan siswanya kan cuma 20-30-an lah ya kira-kira. Jadi kelihatan lah semuanya satu layar kelihatan. Saya minta semua di-on-kan di-on-kan kameranya. Terus saya lihat ada satu cewek nih, ini kamera di sini nih ya. Nah, ini dia begini nih. Dia begini sambil terus dia cekakaan sama dia ngajak bicara seseorang terus dia cekak, loh saya nggak ngomong yang lucu kok dia cekakaan. Terus menghadapnya ke sana. Terus saya tanya, itu si Anu tolong di-on-kan mikrofonnya, saya mau bicara sama dia. Nah, terus saya tanya, Anda sedang berbicara sama siapa? Saya tanya begitu, Anda sedang berbicara sama saya. Oh, sama sepupu saya, Mas. Oke, itu Anda punya adab nggak kira-kira? Anda sedang belajar dengan saya, ya. Apa bedanya sebetulnya bertatap muka secara langsung atau tidak secara langsung? Nah, keberkahannya akan bisa jadi sama kalau Anda memikirkan itu adalah secara langsung. Ya, menjaga adabnya. Jadi pada saat ya kita mengaji, bagaimana adab kita? Ya seperti itulah yang kita lakukan pada saat kita ngaji on air pun. Saya itu, kalau pas lagi, misalkan ya, saya ngelihat kan di YouTube saya, ada notifikasi guru saya lagi live. Saya di dalam kamar mandi, nggak berani saya nggak akan on-kan. Meskipun, wah kayak sayang nih ilmunya, saya memilih adabnya untuk tidak meng-on-kan pada saat saya di kamar mandi. Dan tidak meng-on-kan pada saat saya bahkan menggunakan celana pendek. Jadi pada saat saya mau dengarkan guru saya akan pakai sarung duluan setidaknya atau celana panjang, terus saya duduk begini dan saya taruh di situ. Seolah saya sedang benar-benar melihat secara tatap muka atau talaki. Nah inilah bedanya memang belajar secara talaki dengan belajar secara on air seperti gini. Ini nanti dari sisi adabnya. Dan adab itu nanti yang membentuk karakter kita. Karakter itu nanti yang terpancar dari vibrasi energi kita. Ya, jadi kalau jangan kaget seseorang itu nanti ngechat gitu ya. Itu ngechat ini kadang-kadang kalau sudah lancar banget gitu kan dari cerminan hatinya dia ngechat kan pas dia ngechat dengan istilahnya dengan energi yang negatif, dia bawaannya kepinginnya closing. Orang yang dilayani sama dia itu juga terasa vibrasinya, kan begitu. Ya apalagi kok pas telepon, atau apalagi pas berhadapan tatap muka, ya
Itu akan terasa vibrasinya, dan dari situlah kalau Anda seandainya bisa bersandiwara pun, Anda tidak akan mendapatkan keberkahan. Mungkin Anda dapat closingannya, tapi belum tentu itu berkah. Kemungkinan besarnya tidak. Kalau Anda tidak mendapatkan keberkahannya, nanti harta itu akan menjadi Anda lebih sombong, menjadikan Anda boros malah nggak terkumpul. Nah, kalau berkah itu bahkan sedikit pun jadi terkumpul harta itu. Nah, ini bicara masalah adab ya teman-teman ya. Sebegitunya kita bicara masalah adab. Ini sebetulnya kalau saya nggak berani mengajar ya, karena saya bukan di levelnya dai untuk mengajar. Dalam arti mengajar kitabnya Ta'limul Muta'alim tentu aja tidak. Cuma saya hanya mengutip dulu apa yang saya belajar dari guru saya. Nah, seperti itu. Sampai saya ini punya guru ya, Abi Ihya Ulumuddin, dan guru Abi Ihya Ulumuddin itu punya guru Abi Said Muhammad. Abi Said Muhammad itu hanya punya murid 40 orang per 10 tahun. Nah, tapi ada murid-muridnya itu kalau pas beliau marah sampai dipukul pakai tongkat kayu. Nah, ini pada saat dipukul, Anda sebagai orang yang awam akan menilai seperti gini. Wali, ya, muhadis, profesor doktor, mufti Haromain, kok mukul muridnya sampai seperti itu? Nah, kita mulai menilai. Ya, kita menilai seorang ulama yang bukan pada tingkatan kita. Padahal sebetulnya banyak makna di situ pada saat beliau itu memukul. Ya. Nah, dan yang lucunya, yang kejadiannya apa? Semua yang pernah dipukul oleh beliau, semuanya jadi kiai. Semuanya jadi kiai. Sampai ada yang nggak jadi kiai itu datang ke tempat Mekah lagi, bilang, Abuya, pukul saya. Gitu, supaya dapat barokahnya. Sampai seperti itunya. Dan Anda jangan mikir mukulnya, pluk, gitu, cuma gitu enggak. Jadi Abuya itu sepanjang beliau mengajar, mematahkan 3 tongkat. Itu tongkat yang untuk pegangan gitu, dipukul sampai patah. Nah, seperti apa yang dipukul? Nah, pada dasarnya seorang wali seperti beliau ini kan doanya sangat manjur banget kan. Jadi begitu beliau ada kesakit hati terhadap muridnya, itu kan menjadi doa yang tidak baik bagi muridnya. Beliau lebih memilih melampiaskan kepada muridnya sampai hilang di rasa hatinya itu ganjelan, dan muridnya mendapatkan hanya keberkahan. Ya, tidak mendapatkan sumpah serapah atau doa yang buruk dari gurunya. Itu tidak terfikirkan mungkin bagi orang awam gitu kan. Ya, hal yang sama nanti teman-teman pada saat berguru, dan teman-teman misalkan ya, Anda teman-teman berguru nih. Satu belum khatam karena kepingin cepat instan ya. Mungkin belajar selling sama si tempat yang lain, sama sana tanpa meminta izin pada gurunya. Mas Ci, zaman sekarang tuh perlu meminta izin seperti itu, Mas Ci. Buat saya ya. Ya, apa bedanya zaman ya sekarang sama zaman dulu? Kalau Anda ingin berbicara masalah keberkahan, apa beda zaman? Nah, yang membuat beda itu apa sih? Yang membuat beda itu sebetulnya bukan masalah zamannya. Ya, harusnya value kita nggak boleh berbeda. Tapi value kita tergerus sehingga membuat, harus beda zaman dulu sama zaman sekarang. Value-nya yang tergerus. Harusnya tidak beda. Cara belajar dulu sama belajar sekarang ya sama. Nah, kenapa dulu dikatakan, Rasulullah mengatakan bahwa yang terbaik itu ya zamannya Rasulullah. Karena belum ada gadget ini. Begitu ada gadget, ya Anda belajar sambil sama gini, sambil nyambi-nyambi begitu. Ya, dan tidak mencatat, kan begitu kan. Nah, ini berbeda. Makanya zamannya Rasulullah berbeda banget. Karena langsung melihat Rasulullah. Zaman setelah Rasulullah masih lebih bagus karena melihat para sahabat. Zaman setelahnya para sahabat masih lebih bagus juga. Ya. Nah, sampai 2 abad itu kan ya, zaman itu adalah zaman-zaman yang terbaik. Nah, semakin ke sini kita semakin ke akhir zaman, semakin seperti buih di lautan. Semakin gampang kagum sama seseorang. Ya. Saya pernah suatu saat teman-teman kan kita mengadakan namanya training for mentors, TFT, TFM. Itu kan sudah setiap tahun kan ada, cuman tahun ini karena pandemi nggak ada. Itu kan trainingnya gratis, cuman bersyarat lah begitu. Nah, suatu saat ini saya sebut aja, ada yang nge-DM sama saya, terus nge-DM terus dia bilang gini, Mas J, kenapa kok aku tidak lolos TFM? Syaratnya kan cuma 150 juta. Dia bilang, aku omsetku sudah miliaran. Dia bilang begitu. Sebelumnya dia ngomong begitu. Sebelumnya dia cuma ngomong gini, kenapa kok aku tidak loloskan TFM? Padahal aku memenuhi syarat. Oh ya, aku pengen tahu kenapa kamu harus tak loloskan. Saya tak begitu. Iya masih, omsetku sudah miliaran. Kan jelas lebih dari 150 juta per bulan. Terus aku menang penghargaan seperti ini. Oke, aku organisasi ini.
Terus juga dia bilang ikut training ini. Nah, pas dia sebutin trainingnya, saya ngecek nih, satu sebutin trainingnya Pak Budi Isman. Terus kemudian dia mengatakan juga sudah mendapatkan pendanaan dari Kemenristek. Terus saya tanya, Kemenristek itu melalui Pak Budi Isman juga? Iya. Oh ya sudah, berarti timku yang menyeleksi sudah benar bahwa kamu memang tidak pantas untuk ikuti TFM. Loh, atau tidak boleh kita loloskan di TFM. Loh, kenapa begitu Mas? Karena kamu tidak punya adab. Saya bilang gitu. Ya, pertanyaanku adalah, apakah kamu sudah minta izin kepada Pak Budi Isman? Saya tanya begitu. Nah, belum. Nah, kenapa aku mengatakan kamu nggak punya adab? Kamu sudah mendapatkan keilmuan dari Pak Budi Isman dan kemudian mendapatkan pengucuran permodalan yang dibantu oleh Pak Budi Isman. Kenapa kamu tidak berkhidmat pada beliau? Saya katakan seperti itu. Kamu harus berkhidmat pada beliau. Itu yang saya katakan. Ya, Pak Budi Isman pernah mengutus murid kesayangannya beliau, namanya Mas Yusak kalau tahu ya. Nah, datang ke sini pun juga. Itu yang saya katakan kepada Mas Yusak. Aku yakin Mas Yusak ini akan jadi pengusaha, ya, dan insya Allah sukses. Ya, saya begitu kan. Terus dia bilang, kenapa? Masih Amin, masih kenapa bilang begitu? Karena Mas Yusak ini khidmat kepada gurunya. Jangan begitu. Nah, dan saya tidak pernah ingin merebut murid-muridnya Pak Budi Isman ataupun juga termasuk muridnya Mas Ipo. Nah, kecuali Mas Ipo mengizinkan ya muridnya Mas Ipo untuk belajar kepada saya. Kan begitu. Atas ridhonya Mas Ipo, oke, Mas J, ini dia sudah tahap lanjutan berbicara masalah bisnis model atau apa. Nah, silakan ini dia masuk ke tempatnya Mas Jaya. Kan gitu. Nah, ini saya akan menghargai masalah adab itu. Ya. Nah, para kiai dulu pada saat memiliki santri juga begitu juga. Begitu santrinya sudah selesai khatam, minta rujukan pada kiainya, Yai, saya selanjutnya harus kemana? Oh, ke ini aja, ke situ, ke sini. Itu rujukan itu memberikan suatu keberkahan ya kepada si santri tersebut sehingga dia pada saat belajar nanti itu atas rujukan gurunya, dan ini yang penting juga satu value dengan gurunya ya. Jadi istilahnya namanya sanadnya bersambung. Hal yang sama, saya punya murid namanya Gazan Aska. Gazan itu pada saat dia mau berguru kepada yang lain, dia juga meminta izin kepada saya. Sempat pada saat dulu dia tidak minta izin, itu langsung ada dari salah satu mentor juga, Mas Arif yang Respiro, langsung menegur Gazan. Gazan langsung datang ke tempat saya minta maaf. Ya, kan. Saya sebetulnya pada saat itu tidak ngeh, tapi Mas Arif yang negur gitu kan. Jadi kalau di tempatnya Rasulullah itu ada sahabat yang bagian menegur atau istilahnya polisi adab. Polisi adabnya itu kan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kan, si sahabat utamanya Rasulullah itu kan, itu adalah polisi adabnya. Jadi pada saat ada sahabat atau sahabat baru, sahabatnya kan istilahnya orang yang hidup di zamannya Rasulullah dan berguru kepada Rasulullah secara langsung itu disebut sahabat lah ya. Nah, ada sahabat baru itu biasanya di briefing duluan tata caranya bagaimana, ya mengundang Rasulullah bagaimana, bertemu bagaimana. Ini adab yang luar biasa teman-teman. Nah, dengan adab yang tinggi seperti ini yang sudah jarang terjadi sekarang, itu sebetulnya akan menaikkan keberkahan. Kalau udah bicara soal keberkahan itu, jangan ditanya gitu ya. Ini Anda ya bisa-bisa ilmu itu nyantol, kok bisa ya? Aku paham kok yang lain nggak paham. Nah, ini keberkahan ya yang dikarenakan menjaga adabnya, keberkahan dari seorang guru ya, dengan tadi yang disebutkan guru datang pada saat murid siap. Ini sebetulnya maksudnya guru datang pada saat murid siap itu bisa dimaknai sebagai pemahaman itu terjadi pada saat murid itu pantas mendapatkan keilmuan tersebut. Ya, makanya ada juga istilah begini. Kenapa kok IQ-nya bisa dikatakan rata-rata lah ya. Kalau kita bicara masalah masuk ke tempat university tertentu kan IQ-nya sudah standarisasinya minimum sekian gitu ya. Sama, udah dites IQ sama, tapi kenapa si A paham, si B tidak paham. Nah, ini rezeki keilmuannya atau keberkahannya berbeda. Ya. Nah, juga pahamnya itu sepotong yang di sini, kenapa yang satu bisa menyeluruh, yang bisa paham menyeluruh. Nah, itu berbeda. Kenapa saya hari ini membaca buku, kemudian nanti tahun depan saya membaca buku yang sama, ya, atau tahun lalu saya membaca buku
yang sama, tahun ini saya baca buku yang sama, kenapa pemahaman saya bisa berbeda? Nah, itu karena kesiapan dari si murid itu untuk memahami ilmu. Jadi bisa jadi bukan bisa jadi, ini sering terjadi. Buku yang sama, ilmu yang sama dipelajari berulang menghasilkan pemahaman yang berbeda. Jadi jangan sampai teman-teman bilang gini, Mas Ipo, aku sudah pernah dengar materi itu, boleh nggak materi yang lainnya lagi? Salah Anda. Ya, salah besar gitu kan. Ya, saya punya seorang minti ya, atau ya dia minta disebut murid lah. Saya lebih suka sebut namanya minti. Minti orang yang saya mentoring. Ini dia IQ-nya di atas rata-rata, S1, S2-nya sudah biokimia, IPK-nya 4.0, jebret lah gitu ya. Ya, summa cum laude ya. Itu setiap saya ngajar dia materi yang berulang, dia selalu nyatat. Jadi satu materi itu dia mencatat lebih dari 20 kali ada. Karena saya mengulang dan dia menyimak saya setiap saya mengajar, nggak mau ketinggalan. Sampai kalau saya diskusi aja rekaman-rekaman saya itu diminta sama dia. Kayak seperti yang sekarang ini kadang dia minta. Dan itu dia masih tetap mencatat meskipun sudah ke-20 kalinya. Dan dia mengatakan, ada yang baru nih, ada yang baru. Sebetulnya materinya belum tentu baru, pemahaman dia yang baru. Ya, nah ini teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Ya, saya rangkum ya teman-teman. Jadi seringkali murid itu nggak sabaran, seperti kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir tadi. Murid merasa seringkali dimanfaatkan, ya, disuruh ngecek, disuruh apa macam-macam, ya, disuruh jualan, disuruh copywriting-nya seperti ini dan lain-lain. Merasa dimanfaatkan. Buat saya, sudah, Anda kalau mau berguru, Anda mau disuruh nyemplung sumur aja, ikutlah nyemplung sumur. Tanda petiknya seperti itu. Ya, kalau saya sama guru murabi saya, karena saya sangat percaya bahwa Abi Ihya, guru saya, tidak akan menyakiti saya disuruh nyemplung sumur, saya akan nyemplung. Ini makna dohir ya, makna sesungguhnya. Ya, tapi kalau kepada saya, Anda jangan seperti itu. Saya bukan tingkatannya murabi seperti guru saya. Ya, loh masih taklid buta seperti itu. Saya sedang buta. Saya buta. Kalau bicara masalah agama, saya buta. Saya percaya kepada beliau. Dan makom keilmuannya beliau, ya, makom kewaliannya sudah jelas diakui oleh para ulama-ulama yang lain yang ada di Indonesia. Ya, nah sudah jelas tuh keistiqomahannya beliau sudah jelas juga diakui juga. Nah kalau dalam sampai skala seperti itu saya akan taklid buta. Tapi jangan sama saya sama Mas Ipo taklid buta ya. Insya Allah kita belum makomnya gitu kan ya. Kita masih wali murid kita ya. Ya masih wali murid ya. Nah tapi setidaknya kita khidmat kepada guru ya. Jangan mempertanyakan, lakuin duluan. Nanti Anda, meskipun guru Anda itu salah, khidmat Anda tidak akan salah. Percaya itu. Jadi khidmat kepada seorang guru itu adalah ibadah. Ya, jadi dan saya melihat Mas Ipo tidak ada yang menyimpang. Saya lebih menyimpang daripada Mas Ipo. Saya lebih menyimpang ya. Saya ingat kok Mas Ipo dulu pernah mengatakan kepada saya seperti gini. Bukan mengatakan kepada saya, mengatakan kepada seseorang, ya, terus orang itu menyampaikan kepada saya. Wah sayang banget ya, Mas J ini tidak berjuang istilahnya untuk agama. Maksudnya saya tidak menggunakan agama saya untuk saya perjuangkan begitu. Karena saya bilang saya itu sangat takut untuk disebut sebagai seorang yang agamis itu. Itu takut banget buat saya. Saya yang takut seperti itu. Dan memang pada saat itu ya saya belum siap. Ya saya belum siap untuk berbicara masalah agama. Ya kenapa saya belum siap? Ya memang saya ngerti, saya masih banyak maksiat kok. Ya, kalau Mas Ipo kan tidak. Ya Mas Ipo sejak awal memang sudah baik lah. Saya tahu gitu loh ya. Nggak aneh-aneh gitu kan ya. Kalau saya ini kan kecenderungannya sudah banyak yang aneh-aneh gitu kan ya. Oke. Nah, proses belajar memang nggak enak ya teman-teman. Ini ada prosesnya. Seringkali murid ini maunya hasil instan. Nah ini juga ya apalagi juga yang kena iming-iming masalah materi ini. Ya, saya sebetulnya gini. Ada satu hal yang missing dari Mas Ipo, yang sebetulnya ini kombinasi dari Mas Ipo yang lama dengan Mas Ipo yang baru nih, yang teman-teman harus pelajari dulu dan sekarang. Setidaknya teman-teman harus pelajari tidak buku yang sekarang, tapi buku yang dulu, yang keajaiban rezeki duluan. Karena gini, sebelum Mas Ipo ini kaya, Mas Ipo ini
belajar sedekah duluan. Ya, kan gitu. Saya tahu banget prosesnya. Dan pemurahnya dia seperti apa, itu sudah mendahului kayanya dia. Yang saya takutkan teman-teman, kalau teman-teman melihat kayanya doang dengan postingannya Mas Ipo juga ngajak dapat mobil dan dapat rumah dan tidak didahului oleh sedekahnya duluan atau pemurahnya atau lomanya, ya itu yang saya takutkan. Teman-teman nanti cuma kepengin masalah kaya atau mobilnya atau apapun itu yang sifatnya materi. Yang kejadiannya nanti pada saat teman-teman jadi kaya, teman-teman itu jadi pelit, jadi kikir. Itu yang saya takutkan begitu. Padahal sebetulnya Mas Ipo tidak seperti itu. Ya, makanya ada baiknya sebetulnya ya belajar itu tetap langsung tatap muka, dan teman-teman kalau mau memodel Mas Ipo, teman-teman setidaknya harus pernah ini berkunjung ke rumahnya Mas Ipo. Supaya teman-teman juga lihat Mas Ipo ini sebetulnya teman-teman bisa nakar lah penghasilannya berapa lah gitu ya, 1 bulan. Tapi dengan penghasilannya segitu, kenapa kok rumahnya masih gedean rumah saya loh dibandingkan Mas Ipo ya. Penghasilannya lebih gedean Mas Ipo. Nah, kenapa Mas Ipo rumahnya kok segitu dibandingkan yang lain yang punya penghasilan segitu. Anggap aja begitu ya. Nah, ini kenapa Mas Ipo nggak pakai jam yang seperti yang influencer sama YouTuber dulu, sultan itu yang pakai jam pantai. Apa jadi jam ya itulah ya, saya nggak ngerti jam-jam yang mahal-mahal itu ya. Nah, kenapa tidak menggunakan yang seperti itu? Nah, ini justru malah menjadi suatu belief system yang harus ditanamkan di tempat teman-teman sebelum teman-teman itu kaya duluan. Ya, jadi sedekahnya, terus pemurahnya, terus kemudian kesederhanaannya itu yang harus ditiru lebih dahulu. Ya, bahkan di studio Mas Ipo ini juga saya nggak melihat yang mahal-mahal di situ ya. Mic saya lebih bagus daripada punya Mas Ipo nih. Tapi kalau itu penting, Mas Ipo penting. Kalau yang dalam hal ini penting untuk ya. Udah ganti belum mic-nya? Mic-nya udah ganti belum? Atau masih mic-nya nempel di laptop? Udah ganti. Alhamdulillah udah ganti ya. Baik ya. Nah, jadi teman-teman ya, pada saat melakukan modeling itu ada 2 hal. Satu, belief system ya. Yang kedua adalah strategi. Strategi teman-teman bisa dapatkan di YouTube-nya, di PDF-nya, ya, di Telegram-nya bisa. Tapi belief system teman-teman nggak bisa dapatkan itu. Minimum teman-teman harus sekali pernah berjumpa dengan para mentor-mentor itu. Minimum. Tidak secara begini ya teman-teman. Karena ada hal yang kecil ya pada saat misalnya bertatap muka itu, misalnya, iya ya, aku melihat hal yang kecil, bagaimana dia memperhatikan cara berpakaian, cara apa, macam-macam. Ada hal yang kecil yang belief system yang mungkin Anda sukai, Anda nggak sukai pada saat itu ada belief systemnya beliau. Ya, ini harus ditiru atau harus paling nggak diamati. Ya, ambil contoh kayak kalau Anda ketemu sama saya, Anda ngerti belief system saya seperti apa terhadap hal-hal yang kecil-kecil gitu loh. Ya, termasuk saya negur tim saya atau apa, itu termasuk seperti itu juga, atau mungkin juga cara saya menata HP saya di mana. Ini saya sangat detail ya, termasuk saya detail seperti itu. Saya biasanya kalau ini kan kebetulan tadi saya pakai celana rumahan ya. Kalau saya biasanya kayak saya mau pergi, saya mau pergi, ya kan saya menata duit saya di tempat yang sama. Ya, di sebelah kiri dan berurutan. Uang 100.000, 50.000, 20.000, ya 5.000, seterusnya. Itu berurutan. Ya, ini belief system yang kelihatannya hal yang kecil, tapi pada saat belajar sama seorang guru itu ini penting untuk dimodel. Saya memodel guru saya juga seperti itu. Ya, jadi teman-teman juga banyak yang model sama saya seperti itu juga, termasuk kayak Ghazan itu cara dia menggerakkan baju begini pun juga ada kemiripan-kemiripan. Kalau Anda lihat Ghazan, lihat Om Fahmi Hakim itu banyak yang bilang itu kok mirip sama Mas C ya. Ya, mungkin saking sering bergaulnya. Ya, contoh kayak saya melihat siapa namanya Wendy ya, itu juga kenapa bisa mirip sama Mas Ipo gitu kan ya. Siapa namanya lagi siapa Alik ya, Alik
Yang di Medan? Apin. Apin. Nah, Apin ada kemiripan-kemiripan sama Masipo juga. Banyak yang seperti itu, yang mirip-mirip dengan Masipo karena ini modeling Masipo, ya, buat saya itu unik gitu ya. Nah, kelihatannya kecil ya teman-teman, tapi hal ini masuk dalam belief system seseorang gitu loh. Nah, intinya adalah ya pada saat mau belajar itu yang paling penting persiapkan adab kita untuk total surrender kepada guru kita dalam hal yang tidak melawan syarak. Ya, kalau yang melawan syarak ya kita tentu aja boleh lawan. Misalkan saya mengatakan, buka bajumu kan gitu ya, ya itu kan melawan syarak kan gitu ya. Jadi kalau tidak melawan syarak, ikutin selama tidak melawan syarak. Buat saya begitu ya. Misalnya gini, potong rambutmu, itu tidak melawan syarak, potonglah. Kadang-kadang murid gini, kenapa harus dipotong? Nah, ternyata guru lebih ngerti. Oh iya, motion create emotion. Luar bisa membentuk dalam. Fisiologis bisa mengubah emosional seseorang, emotional state seseorang dengan melihat rambutmu kok gondrong, acak-acakan, enggak mencerminkan orang yang semangat. Potong rambutmu, jangan-jangan itu bisa mengubah. Ya, ganti pakaianmu seperti gini, itu bisa mengubah ternyata. Ya. Nah, atau mungkin juga propikmu kamu ganti, misal begitu. Namamu tambahin misal begitu. Itu ikutin aja hal yang sifatnya tidak melanggar syarak gitu loh. Ya, satu Anda mendapatkan keberkahan, ya. Kalau salah pun tetap mendapatkan keberkahan. Kedua, ya bisa jadi guru Anda lebih mengerti daripada Anda. Oke, sekian dulu dari saya. Mas Ipo sama kawan-kawannya lain saya serahkan kembali. Ya. Oke, terima kasih Mas Jaya. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya, mumpung Mas Jayanya hadir. Jadi mungkin kalau saya boleh nambahin dikit ya. Memang kemampuan kita ini kan seringnya tuh terbatas ya. Jadi kayak orang tua kita lah ya. Kita sekarang sebagian besar sudah jadi orang tua, kita punya anak ya, kita tahu tuh. Kita larang anak kita kan, jangan pegang gunting, jangan pegang ini, jangan pegang itu, jangan naik pagar gitu kan. Kenapa tidak boleh ke sana, kenapa tidak boleh ke sini ya. Kenapa yang ini boleh dipegang, yang itu nggak boleh dipegang kan? Nah kita tahu persis karena kita orang tuanya kan gitu. Sementara si anak ini nggak paham. Saya punya anak kayak Fatimah itu kan juga awal-awal sering bantah ke saya kan, sering nanya-nanya ke saya gitu kan. Nah sekali waktu kucingnya dia kan sakit, kucing dia sakit, kita bawa ke dokter hewan, ternyata katanya perlu apalah ya obat apalah gitu. Nah pas ngasih obat itu, kucingnya masya Allah kan namanya kucing nggak mungkin nurut toh. Nggak ngerti kan, dia nggak pernah belajar di sekolah, nggak pernah belajar di seminar gitu kan. Jadi ketika mau dikasih minum obat itu kabur terus kan, bahkan kita dicakar sama dia kan. Nah setelah itu saya kasih tahu sama Fatimah kan, anak saya yang kedua. Coba Fatimah lihat ya tadi, itu kucing ya, itu kira-kira sakit atau gimana? Sakit Pak. Terus kita apa yang baiknya? Ya kita bantu biar sembuh Pak. Oke, kita bantu gimana? Tadi bawa ke dokter dan sekarang mau dikasih obat. Nah, kira-kira kita tujuannya baik atau enggak? Tujuannya baik, Pak. Kucingnya paham enggak? Enggak, Pak. Nah, kadang-kadang tuh anak tuh kayak gitu, Pak. Saya bilang kayak gitu sama dia tuh, ya. Jadi kadang-kadang kalian tuh belum paham maksud orang tua ini seperti apa kan gitu. Nah, orang tua ini karena udah 20 tahun lebih dulu, 30 tahun lebih dulu gitu ya, udah ngalamin duluan, ya akhirnya udah paham kenapa yang ini boleh, yang ini nggak boleh gitu kan. Dan kadang-kadang nggak bisa dijelasin semua. Nggak bisa dijelasin semua gitu. Ya kadang-kadang kayak nonton film gitu. Kenapa nonton film ini nggak boleh gitu? Ya nggak boleh aja, nggak mungkin saya jelasin kan. Film ini ada adegan ini, gitu nggak mungkin gitu kan. Nah termasuk juga terhadap orang-orang yang belajar gitu ya, terhadap orang-orang yang belajar. Tapi alhamdulillah Mas Jaya, teman-teman di sini sih insya Allah ya, teman-teman Mas Jaya boleh cek tuh ya di layar aja, itu mereka sudah terbiasa kalau ikut Zoom seminar, itu posisinya duduk beneran. Nggak boleh sambil baring, itu nggak boleh gitu ya. Terus juga sambil nyamping itu nggak boleh gitu ya. Terus mesti masuk lebih awal, makanya tadi jam 3 mereka ya udah masuk gitu kan. Jadi mereka udah terbiasa inilah. Dan tadi juga sebelum jam berapa tadi ya, jam 3.35 tadi saya perhatikan udah full juga 1.000 di Zoom ya. Ini biasanya ada beberapa yang mental karena faktor teknis ya, mungkin nggak dapat sinyal ya, atau awalnya dapat sinyal kemudian nggak dapat sinyal. Di YouTube tadi saya cek sekitar ada 300 atau 250. Jadi per hari ini tadi ada 1.200 lah fluktuatifnya.
Kalau mereka sih alhamdulillah udah pada nurut semua. Jadi saya bilang misalnya ya beberapa mitra nulis artikel, nulis. Kalau salah ketikannya ya 3 kali ya berturut gitu, saya denda 300.000 ya. Nulis artikel, posting ya jam setengah 6 maksimum gitu ya, jam 5 sampai setengah 6 pagi. Telat postingnya atau nggak posting ya, telat aja 10 menit itu denda ya, denda 2 juta. Yang sudah levelnya mentor gitu harus nulis tiap hari ya. Kalau nggak nulis 1 hari denda 5 juta. Itu alhamdulillah pada nurut semua. Ya, bahkan tuh tahun lalu pernah kita bikin penjualan harus sekian, tidak mencapai target itu bersihin toilet. Alhamdulillah juga mereka nurut gitu ya, bersihin toilet gitu kan. Ada juga yang tidak mencapai target minta ngomong di mall gitu ya, pakai tulisan tidak mencapai target gitu ya, ngomong di mall. Alhamdulillah pada nurut semua gitu. Nah, tapi kan akhirnya ya itu sekarang ya mereka pada bisa nulis semua ya. Nah, kan teman-teman banyak nih yang misalnya ya baru bergabung ya. Saya perhatikan sekitar 30 ya atau 25% itu adalah yang baru bergabung ya. Jadi teman-teman kalau misalnya diarahin sama mentornya, sama leadernya ngikut aja udah. Ya itu insya Allah arahnya kebaikan semua. Kenapa harus nulis? Kenapa sesekali harus postingnya adalah IGTV? Kenapa IGTV itu harus pakai apa tuh? Pakai cover ya. Jangan sampai nggak pakai cover ya. Nah, itu kan ada ilmunya semua, ada alasannya semua. Kadang-kadang ilmu kita belum nyampe gitu. Nah, ketika disuruh ya udah nurut aja dulu. Nanti pelan-pelan ketika kita praktek insya Allah akhirnya paham. Oke, saya mau ini cek pertanyaan. Ya. Oke, Mas Jaya, ini ada yang nanya, kalau selain Om Bob Sadino, ya selain Om Bob, belajarnya sama siapa lagi soal bisnis? Oke, di zaman dulu itu kan sebetulnya guru ini nggak banyak. Jadi kan kalau belajar langsungnya itu kan, saya nomor satu sebenarnya guru induk saya adalah papa saya, ya ayah saya sendiri adalah guru saya dalam masalah leadership, ya dan sedikit tentang manajemen. Karena memang ayah saya kan lulusannya kan ekonomi ya, beliau juga seorang manajer yang bagus, baik banget dan teliti ya, dan pemimpin yang bijak. Kemudian saya waktu kecil juga ada guru-guru informal ya. Pada saat saya SD itu kan memang saya itu orangnya agak sedikit berbeda dengan teman-teman kebanyakan ya, anak-anak kebanyakan. Nggak sabaran saya dalam belajar, dalam artian itu gini, saya akan menunggu guru saya, nggak mau menunggu guru saya itu ngajar duluan yang seperti kayak teman-teman yang lain pada saat itu. Nah, kayak misalnya gini, SD itu saya sudah bisa nyoldir, membuat rangkaian elektronik karena saya belajar di luar. Jadi saya nggak nunggu nanti saya SMP gitu nggak, atau STM gitu nggak. Ya, jadi saya punya guru yang kayak Mas Ipo tadi mengatakan sangat teliti banget. Ya, guru-guru saya kebanyakan adalah guru yang perfeksionis. Ini namanya Om Budiarjo misalkan begitu. Ini guru informal yang nggak pernah saya sebut. Itu termasuk guru saya. Nah, bagaimana saya nginep di tempatnya beliau setiap kali liburan 1 bulan saya nginep di sana, terus belajar kalau tangannya nempel sedikit, ulangin, hapus lagi. Nah, seteliti itu orangnya, perfeksionis. Dan dia lulusan dari Jerman. Nah, itu kayak guru-guru informal seperti itu. Kalau guru bisnis saya belajar paling termasuk terbanyak dengan Pak Pudi Chandra, ya. Terus kemudian Om Bob Sadino dan Bang Sandiaga Uno. Saya sama Mas Ipo banyak belajar secara informal, ya kan gitu, curi-curi ilmu lah gitu kan ya. Kayak misalkan ini saya sudah membuat satu video YouTube ya, itu yang nanti di situ juga saya akan menyebutkan bahwa itulah saya belajar sama Mas Ipo. Saya sebutkan di situ di YouTube saya. Paling lusa ya baru saya terbitkan. Itu intinya tentang masalah 10 alasan kenapa. Nah, ini kan kayak pembuatan proposal 10 alasan kenapa ini saya belajar sama Mas Ipo, dan ya sebagai seorang murid saya akan mengatakan bahwa ini saya belajar sama Mas Ipo, harus mengatakan sanadnya. Ya, ini salah satu adabnya begitu. Belajar apa dari siapa harus mengatakan sanadnya. Meskipun sanadnya adalah seorang budak, itu yang dikatakan oleh saya lupa, muridnya Imam Malik. Ya. Nah, jadi 10 alasan kenapa itu saya belajarnya waktu itu pas kita mau menerbitkan buku The Power of Kepepet ya Mas ya. Nah, itu kan saya juga mengatakan begitu kan. Jadi Mas Ipo bilang nih buatin proposal seperti gini. Sudah gitu kan. Termasuk belajar copywriting pun juga saya mengatakan begitu. Saya belajar nulis itu kan dari Mas Ipo. Kan waktu itu kan saya siaran rutin ya di Batam TV ya.
Terus kemudian Batam Pos minta saya untuk mulai nulis artikel dong. Terus saya bilang gini, wah saya nggak jago nulis ya kayak Mas Ipo nih, karena Mas Ipo udah duluan. Terus mereka bilang gini, ini dong Mas, saya kirimin wartawan, nanti Mas ngomong aja, dituliskan. Ya udah. Nah dasar saya itu perfeksionis juga, gitu kan. Mas Ipo bilang saya lebih perfeksionis daripada dia. Jadi pada saat dia nulis apa, saya ngomong apa, ditulisin apa, saya nggak sama. Terus akhirnya udahlah nulis sendiri. Saya nulis nih 1 jam nggak dapat nih. Terus saya bilang sama Mas Ipo, Mas, piye nih caranya nulis? Terus Mas Ipo bilang, udah tulis aja duluan deh. Jangan pakai diedit duluan, tulis duluan aja, nanti kirim ke aku. Ya sudah, tak tulis, kirim ke Mas Ipo, dibenerin gaya bahasa, dibenerin apa. Itu saya belajar nulis seperti itu aja. Sesimpel itu. Jadi teman-teman nggak harus ya teman-teman itu memikirkan rezeki itu dalam bentuk duit gitu saja, enggak gitu loh. Saya banyak dapat rezekinya. Coba Om Bob itu tidak mengajarkan teknis dalam berbisnis, sama sekali enggak. Om Bob kok tanya gini, Om gimana masalah manajemen gini, mas gini, C, lu jangan tanya sama gue masalah manajemen, tanya sama manajer gue gitu kan ya. Dia bilang begitu. Ini yang Om Bob katakan seperti itu. Jadi nggak pernah saya belajar manajemen sama Om Bob. Saya belajar sama Om Bob itu mindset, ya. Kebanyakan kayak tasawuf istilahnya ya. Mindset tentang masalah justru malah tidak bersandar pada amal, tidak berharap. Itu belajar dari Om Bob. Nah, terus juga masalah leadership. Dan itu saya nonton, lihat langsung ibaratnya. Om Bob bagaimana memanusiakan manusia. Itu yang saya lihat. Kadang-kadang teman-teman misalnya harus melihatnya yang kecil-kecil. Contoh gini, Mas Ipo punya supir yang lama dulu. Ya, Pak siapa aku lupa. Nah, itu saya ngeliat, siapa namanya? Pak siapa? Pak Agus. Nah, contoh saya ngelihat hal yang kecil-kecil dari Mas Ipo seperti itu. Misalkan lihat Mas Ipo memperlakukan supirnya bagaimana, supirnya satu, makan bersama-sama dengan kita, terus kedua, supirnya ikut jualan buku ya pada saat Mas Ipo lagi seminar. Itu contoh-contoh yang kecil-kecil, itu belief system loh teman-teman. Ya, itu menyangkut belief systemnya seseorang. Nah, saya melihat Om Bob begitu juga. Saya melihat Om Bob itu suatu saat ya Om Bob pada saat di Batam, keesokan harinya mau pulang ke Jakarta itu pagi-pagi minta dianterin ke ferry terminal. Beliau mau pulang lewat Singapura. Terus sama supirnya kan, supirnya itu tidur satu kamar sama beliau. Jadi kalau saya khidmat itu, prinsipnya gini, beliau mendarat, saya bawain tasnya, meskipun ada supirnya. Waktu itu Mas Poniran, supirnya dia bilang gini, Mas, udah Mas saya aja yang bawa Mas. Enggak, sampean di sini tamu. Ya, jadi biar aku yang bawa. Gitu. Kenapa? Ya ini khidmat saya kepada Om Bob gitu loh. Jadi saya anterin Om Bob sampai di kamarnya Om Bob. Dan Om Bob kan tidak mau, udah biar satu kamar berdua aja sama Poniran jagain aku. Jadi Mas Poniran ini ikut pada saat itu sudah 23-24 tahun ikut Om Bob pada saat itu. Pada saat tahun kira-kira 2008-2009 saya lupa. Itu sudah 23 tahun ngikutnya. Sampai Om Bob meninggal, Poniran masih ngikut. Nah, Mas Poniran ini keesokan kan tidur satu kamar sama Om Bob karena jagain Om Bob kalau ada anfal supaya bisa ngasih obatnya langsung. Nah, keesokan harinya Om Bob pulang pagi-pagi sama Poniran mau lewat Singapura. Terus saya bilang gini, pas saya antar ke tempat ferry, terus Om, kenapa sih Om kok buru-buru banget sih ke Singapura juga cuma semalam doang, pagi sampai sore doang, nggak mau nginep gitu. Nginep lah Om, ya nginep ya. Terus Om Bob bilang, nggak usah aja, benar nggak usah. Dia cuma bilang gini, dia pakai bahasa Inggris, dia bilang, aku cuma mau nunjukin, tapi pakai bahasa Inggris kan, aku ke Singapura tuh nggak buat aku, jadi dia bilang gitu kan. For him, dia bilang gitu kan. I just want to show how great Singapore is, dia bilang gitu kan. Dia bilang kepada saya supaya si supirnya ngerti lah gitu. Dia bilang dia mau nunjukin ke supirnya si Poniran ini Singapura kayak apa sih hebatnya gitu loh ya, bersihnya. Nah, itu dia cuma mau nunjukin gitu sama Poniran. Wow, ke supir lo dia mau nunjukin seperti gitu. Dan Om Bob tidak pernah mengatakan itu supir, dia mengatakan itu anakku. Inilah saya melihat kenapa ya kok orang bisa sangat loyal pada Om Bob, puluhan tahun loh, 23 tahun loh ngikut Om Bob seperti itu. Dan itu plus sampai Om Bob meninggal. Mungkin 10 tahun kemudian kan ya, atau beberapa tahun kemudian. Itu yang saya lihat, ini
Ini leadership. Ngwongke wong, manusia kan manusia. Ya. Nah, ini penting banget teman-teman. Ya. Samping ya leadership itu memanusiakan manusia, juga ya tadi itu good leader is a good team player. Jadi tadi pas Mas Ipo bilang ikuti leadermu, kan begitu. Nah, meskipun leader kita mungkin salah. Ini penting banget nih teman-teman. Ya, masih salah itu tapi tidak melanggar syarak ya, tidak melanggar syarak. Mungkin gini, contoh ya istilahnya salahnya itu salah dalam langkah gitu ya, salah dalam langkah suruh begini, sudah dia ngikutin. Nah, misalkan dia boleh menanyakan, tidak boleh mempertanyakan. Ya, tapi kalau seandainya leader sudah ngomong, oke, lakuin aja ini, lakuin, dan ternyata salah, nggak menjadi masalah. Paham ya? Karena ini penting banget kita berbicara masalah akhir zaman. Di akhir zaman nanti pada saat Dajjal keluar, fitnahnya itu yang sangat kuat. Nah, sekarang kita sudah mengalami fitnah akhir zaman nih. Ya, kayak misalnya kita mudah dipecah belah, tidak percaya pada pimpinan, ya kepada pimpinan nyangkal terus. Nah, ini udah fitnah akhir zaman, kita merasa pintar, merasa benar gitu loh. Nah, ini sudah salah. Padahal harusnya kita satu komando, satu jalur komando, guru kita mengatakan begini, kita nurut. Dalam artian guru yang saya sebut tadi, guru murabi lah, misalnya begitu. Ya, nah kalau dalam hal masalah belajar bisnis, teman-teman misalkan gurunya pada saat ini adalah Mas Ipo, dan punya di bawahnya ada guru yang lain, leader yang lain, siapa, ikutin dia. Meskipun beliaunya salah, kalau kita ngerti, oh ini dia akan salah, kita bisa mengusulkan, ya mentor, mohon izin, kenapa tidak sebaiknya seperti ini, mentor, kalau mengusul begitu. Boleh dapat penjelasannya, mentor, kenapa kok mentor begini, kok tidak begini. Itu boleh, ada adabnya. Ya. Nah, itu belajar menjadi seorang leader, itu adalah belajar menjadi seorang team player. Kalau kita saat ini tidak belajar mematuhi leader kita, suatu saat nanti kita akan ngerti bahwa, oh ya kenapa aku paham, kenapa timku tidak juga mau mematuhi aku. Aku pun juga cerminan seorang tim yang seperti itu dulu. Nah, ini penting banget. Ya. Oke, kalau sekarang guru saya siapa? Nah, itu karena gurunya udah pada, kalau Umbab sudah meninggal, Pak Pudi berjauhan sudah jarang ya. Nah, saya lebih banyak mengupdate, saya punya membentuk suatu formula ya teman-temannya. Memang mungkin sudah saatnya saya merumuskan formula itu sendiri. Jadi saya lebih banyak sekarang itu memperbanyak yang disebut namanya database variasi solusi. Ya, jadi saya membuat framework-nya, kemudian dari framework tersebut itu saya memperbanyak database variasi solusinya. Ya, dan kemudian membuat framework yang baru lagi dari database variasi solusi tersebut. Ya, database variasi solusinya saya banyak mendapatkan dari sejarah-sejarah sekarang. Makanya sekarang yang saya pelajari lebih suka ke arah Sirah Nabawi, Sirah Ertugrul, ya, atau sejarah itu. Ya, dari situ sebetulnya sudah lebih dari cukup ya bagi kita untuk berbisnis. Ya, kita nggak usah bisnis yang pakai belajar ilmu hypnoselling dan macam-macam loh teman-teman, ya, bahasa gitu aja kok. Orang selling itu sebetulnya apa sih? Cuma seni atau ilmu mengkomunikasikan kelebihan produk kita kepada calon konsumen kita sejelas-jelasnya. Kan simpelnya begitu, bukan ilmu memanipulasi orang. Bukan begitu. Gitu ya, kira-kira penjelasannya. Lanjut, Ya. Mas Ibu. Ya, alhamdulillah kita udah hampir sampai nih jam 5 ya. Tradisi kita memang insya Allah memang belajar beneran ya. Dan di komunitas ini insya Allah memang tradisi kita juga memuliakan ilmu ya. Ilmu itu bisa jadi dari buku, dari narasumber langsung gitu ya, atau mungkin juga yang berserakan di sosial media. Saya hanya pengen menegaskan nih kepada teman-teman, tadi benar ya kata Mas Jaya, tadi kalau kita mau belajar dengan siapa itu memang baiknya tanya dulu aja. Kadang-kadang gini, kita belajar sama si A sama si B ya, tentu ilmunya bagus semua. Cuma kadang-kadang itu ilmunya berbenturan gitu. Jadi kayak ilmunya Mercedes-Benz dengan ilmunya Toyota ya. Dua-duanya benar, dua-duanya kaya, dua-duanya berhasil, dua-duanya disegani kan. Tapi cara bermainnya Toyota itu kan berbeda dengan Mercedes gitu. Nilai-nilai yang dianut juga berbeda kan. Jadi kalau nanti yang si Mercedes bilangnya gini, bisa jadi bertentangan dengan Toyota gitu. Nah, makanya kita di BP ini insya Allah kan mentornya sudah terpilih semua ya. Sudah ada semua. Kita tinggal ikuti aja semuanya. Dan kita juga udah berani kasih challenge kan. Teman-teman kalau ikuti aja polanya 2 tahun ternyata tidak ada perubahan, kita berani
berani ganti kok. Gitu. saya pribadi berani ganti 2 kali lipat, saya berani gitu. Asalkan diikuti semuanya ya selama 2 tahun berturut-turut. Tapi so far sih Mas Ipoy, ini Mas Jaya, saya di BP ini ya memang mereka ini insya Allah ya udah teachable banget lah ya, yang udah 6 bulan bergabung ke atas gitu ya. Kalau awal-awal mungkin masih bingung ya, belum paham banget gitu ya. Jadi dari segi postingan mereka udah teratur banget, tidak mungkin mereka posting sesuatu. Jadi mereka tuh mau posting misalnya gini nih, mereka belajar sama penulis 7 keajaiban rezeki gitu. Nah ada lagi nih penulis yang lain gitu. Ya mungkin sebutlah misalnya Mas Jaya gitu atau siapa gitu. Mereka mau posting tokoh yang lain pun mereka tuh konsultasi dulu gitu. Karena khawatir nanti mempengaruhi semua kan gitu. Ya, jadi betul. Mereka kan leader nih, di bawah tuh ada 60 orang, ada 70 orang gitu kan. Nah, ini kalau salah posting ya, repot. Dia mungkin aman-aman aja tapi ke bawah kan belum tentu gitu. Nah, ini mereka waktu itu aja udah sungguh-sungguh memperhatikan gitu. Terus juga kita hari Senin kan itu kita meeting rutin jam 3 pagi kan. Itu alhamdulillah pada datang semua, pada ya boleh dibilang 90% lah pada hadir lah gitu. Yaitu yang hadir bisa 2.400, 2.800 juga pernah waktu itu alhamdulillah ya. Sebelum jam 3 itu udah full Zoom itu. Jadi akhirnya meluber ke YouTube semuanya gitu. Ya alhamdulillah ya. Oke teman-teman, kita udah jam 5 saat ini ya. Bagi teman-teman yang hadir ya, ini insya Allah yang mengajar mulia, yang belajar lebih mulia gitu ya. Dalam Islam belajar itu kan derajatnya lebih tinggi gitu ya. Jadi teman-teman yang lagi belajar sekarang insya Allah doanya juga lebih makbul ya. Mohon doanya buat saya, buat Mas Jaya, sekeluarga ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan ilmunya berkah, karena kalau berkah tuh ya insya Allah kemana-mana efeknya ya, sholat jadinya khusyuk, doa khusyuk ya, anak istri mudah diatur ya, bisnis juga insya Allah lancar. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya Mas ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas.